dinuna mabniyatun ala nukun la ala munasabatil ukul. Agama Islam itu tetap dalam dalil, tidak pernah bisa sama dengan akal semata. Kamu bertanya, Abah Guru menjawab. Assalamualaikum, izin bertanya Abah Guru. Siapa yang memberi nama Tuhan yang Maha Esa dan beragama apa? Siapa yang memberi nama Nabi Adam alaihi salatu wassalam dan atas perkawinan Nabi Adam dan Siti Hawa itu siapa walinya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan seru sekalian alam. Salah satu daripada sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib baginya adalah esa, tunggal. Tiada beranak, tiada pula diperanakan. Dengan pengertian tidak terbilang zatnya, sifatnya dan afalnya, esa artinya satu. Zat Allah subhanahu wa ta'ala satu dengan pengertian tidak tersusun dari beberapa suku dan tidak berbanding. Matahari pun satu, tetapi tersusun dari beberapa suku dan tidak mustahil berbanding. Oleh karena itu, satu dari satu itu ada kelainan makna. Maka untuk Allah subhanahu wa ta'ala dikatakan maha satu, maha esa artinya amat satu, sangat satu. Dengan pengertian tersebut, maka yang mengatakan ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala sendiri dalam kitab suci Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 163. Wa ilahukum ilahu wahid. Dan Tuhan kamu itu Tuhan yang Maha Esa. Demikian pula pada satu surat An-Nisa ayat 171, innamallahu ilahu wahid, hanya satu Allah subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa. Tersebut pula dalam surat Al-Ma'idah ayat 73, wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tidak ada Tuhan yang sebenarnya kecuali Tuhan yang Maha Esa. Demikian pula dalam surat Al-An'am ayat 19, Kul innama huwa ilahu wahid. Hanya ia Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha satu, maha esa. Dalam surat Al-Kahfi ayat 110, Yuhiya ilayya in annama ilahukum ilahu wahid. Telah diwahyukan kepadaku, hanya saja Tuhan kamu itu Tuhan yang maha esa. Dan masih berpuluh-puluh ayat lagi yang semakna dengan ayat-ayat ini. Para penanya sekalian, adapun mengenai beragama apa yang menamakan Tuhan yang Maha Esa ini, maka kami jawab bahwa yang menamakan ini tidak beragama. Karena agama itu adalah peraturan-peraturan dan undang-undang Allah, Sang Maha Pemilik alam semesta raya. Tidak terikat oleh suatu undang-undang dan peraturan, oleh karenanya Allah tidak beragama. Mengenai siapa yang memberikan nama kepada Nabi Adam alaihissalam adalah yang menjadikan Nabi Adam sendiri, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab suci Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 31 sebagai berikut, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa 'allama Adamal asma' kullaha. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah ajarkan kepada Adam segala nama. Surat Al-Baqarah ayat 31. Dalam hal ini tentu termasuk nama Nabi Adam sendiri yang menamai Allah. Mengenai siapa saja yang menjadi wali atas pernikahan Nabi Adam dengan Sayyidatina Hawa adalah Allah sendiri. Untuk ini kami menjelaskan untuk mengikuti ibarat dari kitab Asba'iyah fi Mawa'idhil Bariyah karangan Asy-Syaikh Al-Imam Abi Nasir Muhammad Abdurrahman Al-Hamadhi pada Hamsi Al-Majlisus Saniyah halaman 111 sampai 112. Fanadaha Adam man anti wa liman anti faqalat Hawa khalaqani Allahu ta'ala li ajlika faqalat tini qalat bal anta faqama Adam muhab ilaiha famin dhalika alwaqti jarat al-'adah bidhahabi ar-rajuli ila al-mar'ah فلما قرب منها وراد أن يمد يداه إليها سمع النداء يا آدم أمسك فإن صحبتك مع حواء لا تحل إلا بصدقة والنكاح ثم أمر سبحانه وتعالى سكان الجنة بأن يزينها ويزخرفوها ويحضرها موائدة نثار وطباقها ثم أمر الملائكة السماوات بأن يجتمعوا تحت الشجرة توبة
fajtama'u thumma ansallahu binafsi ala nafsi wa zawazaha Adam alaihi salam faqala Allah Ta'ala alhamdu thana'i wal azamah izari wal kibriya'u ridai wal khalqu kulluhum ibadi wa imai ushidu malaikati wasukana samawati wa zawasuka hawa bi Adam badi fitrati. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjadikan Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam setelah sebelah kiri, maka diserunya Hawa dengan katanya, "Siapa engkau? Dan untuk siapa engkau?" Maka menjawablah Hawa, "Aku dijadikan oleh Allah untuk keperluan engkau." Maka kata Adam, "Marilah datang kepadaku." Jawab Adam, "Engkaulah yang datang ke sini." Lalu berdirilah Adam datang menghampiri Hawa. Sejak mula itulah berlaku adat laki-laki mendatangi wanita. Artinya gayung maranin tempayan, kata orang Jakarta mah begitu. Tetapi sekarang ini rupa-rupanya sudah biasa juga tempayan maranin gayung. Maka tatkala sudah mendekati Adam kepada Hawa dan berkehendak Adam memanjangkan tangannya kepada Hawa, didengarkannya suatu suruhan, "Hai Adam, tahan dulu. Sesungguhnya pergaulanmu dengan Hawa ini belum halal kecuali dengan mas kawin dan nikah yang sah. Diperintah oleh Allah lah penduduk-penduduk surga untuk menghiasi dan memajangnya dan menghadirkan segala macam hidangan dan makanannya. Lalu perintahkan para malaikat untuk berkumpul di bawah pohon kayu tumba. Dan setelah berkumpul mereka itu memujilah Allah dengan dirinya dan nikahkanlah Adam oleh Allah Subhanahu wa taala. Seraya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alhamdulillah, itulah pujiku, kebesaranlah itulah kainku, kesombongan itulah selendangku, dan makhluk semua adalah hamba-hambaku. Aku persaksikan terhadap malaikatku dan penduduk langit, aku telah kawinkan Hawa dengan Adam, makhluk buatanku yang baru." Demikianlah para pendengar menurut kitab Asba'iyatul Mawa'idil Bariyah, wallahu alam bishawab.